Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Amel dalam mata pelajaran Matematika Peminatan SMA kelas 11. Pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu tentang trigonometri analitika. Sebelum kita masuk ke materi, kita lebih baik untuk mengingat kembali tentang ini. Ketika terdapat sebuah lingkaran pada sumbu X dan Y, kemudian terdapat suatu segitiga siku-siku, yaitu siku-siku di G, di mana di sini kita ambil titik P yaitu X, Y, dengan OP sebagai jari-jari lingkaran kita tulis sebagai R, dan di dalam segitiga OPQ ini terdapat sudut POQ yang kita tulis dengan sudut theta, kemudian ada sudut OPQ yang kita tulis dengan sudut alfa. Oke. Perbandingan trigonometri untuk titik P, X, Y pada lingkaran di samping adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita lihat terhadap sudut theta, dan yang kedua terhadap sudut alfa. Oke. Terhadap sudut theta di sini, ketika kita mencari sin theta, yaitu depan dibagi miring, depannya adalah PQ, miringnya adalah OP. Nah, di sini PQ ini adalah Y dan OP adalah R, sehingga sin tetanya adalah Y per R. Oke. Kemudian untuk nilai cos, yaitu samping dibagi miring, nilai samping dari sudutnya theta adalah OQ, miringnya adalah OP, di mana OQ-nya adalah X, berarti cos theta adalah X dibagi R atau ini. Kemudian tan theta, tan demi sami depan dibagi samping, depannya adalah PQ, sampingnya adalah OQ, PQ-nya adalah Y, OQ-nya adalah X, berarti tan theta adalah Y per X. Oke, di sini kita tulis dahulu bahwa biar mudah ya. Ketika OP-nya adalah jari-jari, maka dia tulis sebagai R, kemudian PQ ini adalah Y, sedangkan OQ ini adalah X. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ketika tadi terhadap sudut theta, sekarang kita lihat terhadap sudut alfa. Oke. Ketika kita gambarkan sudut alfa, berarti kan seperti ini. Ini ya. Nah, ininya adalah sudut alfa. Berarti di sini adalah titik P. Siku-sikunya ada di Q. Berarti sini adalah O. Gitu ya. Di depan sudut alfa ada X, OQ adalah X, PQ adalah Y, dan OP adalah R. Sehingga ketika kita ditanya adalah sin alfa, sin adalah depan dibagi samping, depannya adalah X, samping miringnya adalah R. Berarti sin alfa adalah X dibagi R. Oke. Kemudian ketika yang ditanya adalah cos, yaitu samping dibagi miring, sampingnya adalah Y, dibagi miringnya adalah R. Berarti cos alfa sama dengan Y dibagi R. Oke, sekarang tan alfa, yaitu depan dibagi samping, yaitu X dibagi Y. Oke, seperti itu. Nah, dari beberapa rumus di atas diperoleh hal sebagai berikut. Yang pertama, di sini kita ketahui segitiga siku-siku OPQ. Siku-sikunya ada di Q. Nah, ketika kita tahu bahwa jumlah sudut segitiga itu adalah 180 derajat, di sini Q sudah 90 derajat, otomatis kita peroleh bahwa alfa ditambah theta ini hasilnya 90 derajat ya. Maksud saya 90 derajat. Karena jumlah ketiga sudut ini 180. Ketika kita tahu satu sudut siku-siku 90 derajat, otomatis sudut theta ditambah dengan sudut alfa hasilnya adalah 90 derajat. Sehingga ketika kita pindah ruaskan tetanya, maka kita peroleh alfa sama dengan 90 derajat dikurangi theta. Nah, dari rumus ini, rumus di atas ini, dari sudut theta dan sudut alfa, maka kita akan peroleh seperti ini. Oke, ini Bu ambil hapus dulu ya. Oke, kita tulis di sini. Yang pertama adalah ketika kita peroleh
sin alfa yang ini kan kita tahu bahwa sin alfa ini adalah X dibagi R. Padahal X per R ini pada sudut theta yaitu cos, ya kan? X per R, ya kan? Berarti ini kan sama dengan yang ini. Nah, berarti kita bisa tulis di sini sin alfa itu akan sama dengan cos theta. Nah, dimana ini adalah X dibagi R. Oke. Atau di sini alfanya ini kita ganti dengan 90 dikurangi theta, diganti yang ini. Berarti kita bisa tuliskan sin dari 90 derajat dikurangi theta, ini hasilnya sama dengan cos theta. Cos theta. Itu baru yang sin. Oke, berarti kan kita peroleh dari tabel ini kita akan memperoleh 3 kan ya. Yang kedua adalah ketika di sini cos alfa itu hasilnya adalah Y per R. Sedangkan Y per R pada theta itu adalah sin ini. Nah, ini kan sama dengan yang ini. Berarti nanti kita bisa tuliskan di sini cos alfa ini sama dengan sin theta atau Y dibagi R. Atau kita tuliskan alfanya kita ganti ini 90 dikurangi theta, sehingga kita peroleh cos 90 derajat dikurangi theta itu hasilnya adalah sin theta. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, bahwa kita ketahui tan alfa adalah Y per X per Y. Sedangkan di sini untuk theta adalah kebalikannya. Sehingga nanti kita bisa tulis kebalikan dari tan adalah satu per tan kan, hasilnya adalah kotangan. Berarti nanti kita bisa tulis di sini tan alfa itu hasilnya adalah 1 per tan ini kan, 1 per tan theta. Berarti 1 per tan theta yaitu kotangan theta, atau kita tulis dengan X per Y. X per Y. Atau kita tulis alfanya diganti menjadi 90 dikurangi theta. Berarti kita peroleh tan dari 90 derajat dikurangi theta hasilnya adalah kotangan theta. Ini hal-hal yang perlu kalian ingat sebelum kita masuk ke jumlah dan selisih dari kosinus. Oke, kita bahas jumlah dan selisih kosinus pada slide selanjutnya. Ya, untuk rumus jumlah dan selisih dua sudut ini kita akan mempelajari yang pertama yaitu rumus untuk cos dari alfa ditambah atau dikurangi beta. Jadi jumlah dan selisih dua sudut dari cos. Kemudian ada yang kedua rumus dari sin alfa ditambah beta, yaitu jumlah atau selisih dari dua sudut alfa dan beta. Kemudian yang terakhir adalah rumus dari tan dari penjumlahan dan selisih dua sudut alfa ditambah atau dikurangi beta. Oke, kita mulai di slide selanjutnya. Ya, pada kali ini Bu Amel akan menjelaskan yaitu tentang rumus jumlah dari kosinus alfa ditambah beta. Oke, sebelumnya yang perlu kalian ingat yaitu yang telah Bu Amel jelaskan tadi di atas, bahwa ingat, ini tulis ya. Ingat bahwa kita peroleh yang pertama itu adalah kosinus theta itu bisa kita ubah menjadi sinus 90 derajat dikurangi theta. Oke, ini yang pertama kalian perlu ingat. Sedangkan yang kedua adalah rumus dari jumlah atau selisih sinus yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, dimana ketika kita ketahui
sinus dari alfa ditambah atau dikurangi beta, itu hasilnya adalah, kalau sin kita ingat-ingat sin cos kosin. Oke, sehingga di sini kita bisa menggantikan sama dengan sinus alfa dikali cos beta sin cos. Nah, karena ini plus penjumlahan atau pengurangan kan tetap ya, penjumlahan atau pengurangan kosinus alfa kali sinus beta. Artinya apa? Ketika di sini penjumlahan yang plus, hasilnya juga di sini plus. Nah, ketika yang di sini adalah pengurangan, maka sama dengannya juga dalam pengurangan. Seperti itu ya. Oke, sehingga ketika kita diminta untuk membuktikan rumus ini, nah, kita tulis saja di sini. Sehingga kita peroleh bahwa kosinus dari alfa ditambah beta kita bisa ubah menjadi bentuk yang A ini, yang pertama, yang ini. Berarti cos alfa ditambah beta, kita misalkan alfa ditambah beta ini sebagai theta. Nah, berarti kita bisa ubah menjadi sinus dari 90 derajat dikurangi theta. Tetanya adalah dalam kurung alfa ditambah beta. Seperti itu. Oke, sehingga kita bisa selesaikan kosinus dari alfa ditambah beta itu sama dengan sinus, kita keluarkan dari dalam kurung 90 derajat dikurangi alfa dikurangi beta. Oke, kita lanjutkan bahwa kosinus alfa ditambah beta itu sama dengan sinus dari, kita masukkan kurung yang 90 derajat dikurangi alfa masih dikurangi beta. Gitu. Ini hanya 90 dikurangi alfanya, kita masukkan ke dalam tanda kurung. Oke, perhatikan di sini. Ini kan bentuknya adalah sinus dari 90 derajat dikurangi alfa, yang ini sinus dari 90 derajat dikurangi alfa dikurangi lagi dengan beta. Ini kan dalam bentuk selisih dari sinus kan? Ini kita tulis ini pada sudut alfanya, ini sudut betanya. Masuk ke yang ini, yang B, sinus alfa dikurangi beta, maka bisa dirubah menjadi sin alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Dilihat di sini adalah alfa dikurangi beta. Berarti ketika di sini alfanya adalah 90 derajat dikurangi alfa dan beta, gitu kan? Oke, bisa kita tuliskan seperti ini. Maka di sini kita peroleh kosinus dari alfa ditambah beta, kita bisa tuliskan menjadi sinus dari alfa. Alfanya adalah 90 derajat dikurangi alfa dikalikan kosinus beta, kemudian dikurangi kosinus dari 90 derajat dikurangi alfa dikalikan sinus dari beta. Ini kita peroleh dari yang ini ya, dari yang B yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke, sekarang kita tinggal selesaikan ini. Sinus dari 90 derajat dikurangi alfa. Ini kan akan sama dengan ini toh? Ini. Nah, berarti ketika yang diketahui ini kita ubah menjadi cos theta. Karena di sini theta, maka di sini cos theta. Maka kalau di sini alfa menjadinya cos alfa. Nggak bisa kita tuliskan di sini kosinus dari alfa ditambah beta itu sama dengan sin 90 derajat dikurangi alfa, kita bisa ubah menjadi kosinus alfa dikalikan kosinus beta dikurangi. Nah, yang ini kosinus 90 derajat dikurangi alfa.
slide sebelumnya telah Bu Amel jelaskan, dia bisa diubah menjadi dalam bentuk sinus, atau tadi itu adalah sin theta itu sama dengan kosinus 90 derajat dikurangi theta. Oke, ini berarti di sini ketika kita ketahui kosinus 90 derajat dikurangi alfa, kita bisa ubah menjadi sinus alfa, gitu ya. Berarti di sini diganti sinus alfa dikalikan sinus theta. Seperti itu. Jadi kita peroleh bahwa jumlah dari kosinus alfa ditambah beta adalah kosinus alfa dikalikan kosinus beta dikurangi sinus alfa dikalikan sinus beta. Sehingga kita bisa tarik kesimpulannya, rumus dari jumlah dua sudut kosinus alfa ditambah beta yaitu seperti ini. Kosinus alfa ditambah beta. Rumus dari jumlah ya, bisa kita peroleh menjadi kosinus alfa dikalikan kosinus beta dikurangi sinus alfa dikali sinus beta. Oke, ketika kita menghafalkan rumus jumlah dua sudut dari kosinus yaitu cos cos sin sin. Nah, ketika di sini hasilnya adalah jumlah, maka cos alfa cos beta ini kebalikannya yaitu selisih atau dikurangi sin alfa sin beta. Sehingga cos adalah cos cos dikurangi sin sin. Oke, kita lanjutkan. Lanjut, yang kedua adalah kita akan mempelajari tentang selisih. Ketika yang pertama adalah tentang jumlah, maka yang kedua adalah selisih. Jadi selisih dari dua sudut kosinus alfa dikurangi beta. Oke, kita bisa tuliskan seperti ini. Kosinus dari alfa dikurangi beta itu akan sama dengan kosinus dari alfa yang ditambah dengan negatif beta. Oke, di sini paham ya? Di sini kosinus alfa dikurangi beta bisa kita ubah menjadi kosinus alfa ditambah dari negatif beta. Sekarang kita perlu ingat kembali bahwa rumus jumlah dari dua sudut kosinus alfa ditambah beta adalah cos alfa dikalikan cos beta dikurangi sin alfa dikalikan sin beta. Sehingga di sini kita bisa selesaikan dengan rumus yang pertama tadi, bahwa kita bisa tulis di sini kosinus, di sini kita boleh tulis sama dengan kosinus dari alfa ditambah negatif beta. Berarti alfanya tetap ya, ini adalah cos alfa dikali cos beta gitu kan. Berarti di sini cos alfa tetap dikalikan cos beta, betanya adalah ini negatif beta. Berarti di sini kosinus dari negatif beta dikurangi sinus alfa dikalikan sinus dari beta, ini yang ini. Nah, padahal betanya adalah negatif beta, sehingga kita tulisnya adalah negatif beta. Oke, kita perlu ingat kembali bahwa di sini ada kosinus negatif beta dan ada sinus negatif beta. Ingat bahwa kosinus dari negatif beta itu hasilnya sama dengan kosinus beta. Mengapa? Cos yang ada negatif beta ini kan ada di kuadran keempat. Nah, sedangkan nilai kosinus pada kuadran keempat itu bernilai positif, sehingga kosinus dari negatif beta itu akan sama dengan kosinus beta. Lain halnya ketika di sini adalah sinus negatif beta. Sinus dari negatif beta. Berapa hasilnya? Negatif beta ada di kuadran keempat, sehingga sinus pada kuadran keempat hasilnya adalah negatif, atau bisa kita tuliskan dengan negatif sinus beta.
Oke, jadi di sini kosinus negatif beta kita bisa ubah menjadi kosinus beta, sedangkan sin negatif beta kita ubah menjadi negatif sinus beta. Oke, sekarang kita tulis. Maka kita peroleh di sini sama dengan kosinus alfa dikalikan kosinus beta dikurangi sinus alfa dikalikan negatif sinus beta. Oke, di sini negatif dikali negatif hasilnya adalah positif, sehingga kita peroleh di sini kosinus alfa dikali kosinus beta ditambah sinus alfa dikali sinus beta. Ini merupakan rumus selisih kosinus. Jadi selisih dari alfa dikurangi beta, kita peroleh kosinus alfa dikurangi beta, hasilnya adalah cos alfa dikalikan cos beta ditambah sin alfa dikalikan sin beta. Kita perlu ingat, pahami bahwa ketika kosinus di sini tandanya adalah penjumlahan atau jumlah dari dua sudut, maka hasilnya adalah pengurangan. Lain halnya ketika kosinus alfa dikurangi beta, yaitu merupakan selisih, maka hasilnya adalah kebalikannya, yaitu penjumlahan. Oke, jadi kesimpulannya pada pembahasan di atas yaitu rumus dari selisih kosinus alfa dikurangi beta bisa kita sederhana tuliskan sebagai berikut. Kosinus alfa dikurangi beta yaitu selisih, maka sama dengan kosinus alfa dikalikan kosinus beta ditambah sin alfa dikalikan sin beta. Jadi selisih dari dua sudut kosinus ini hasilnya cos sin, yang berbeda adalah tandanya. Ketika di sini diminta adalah selisih, maka di sini tandanya adalah jumlah. Jadi menghafalnya adalah kosinus selisih alfa dikurangi beta adalah cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikalikan sin beta. Baik, sehingga kesimpulan yang dapat kita tarik pada pertemuan kali ini adalah rumus dari jumlah dan selisih dua sudut kita peroleh. Yang pertama, rumus jumlah dari dua sudut kosinus alfa ditambah beta bisa kita selesaikan menjadi kosinus alfa dikalikan kosinus beta dikurangi sinus alfa dikalikan sinus beta. Oke, untuk rumus dari selisih dua sudut kosinus alfa dikurangi beta, kita bisa selesaikan dengan kosinus alfa dikalikan kosinus beta ditambah dengan sinus alfa dikalikan sinus beta. Jadi untuk menghafalkan yaitu ketika kosinus rumus jumlah dan selisih, maka kita selesaikan menjadi cos sin. Nah, hanya tandanya yang dibalik. Ketika jumlah, maka tandanya dibalik menjadi selisih. Kebalikannya, ketika selisih, tandanya dibalik menjadi jumlah. Seperti itu bisa dipahami ya anak-anak? Oke, untuk contoh soalnya ada pada slide selanjutnya. Kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu soalnya adalah tunjukkanlah bahwa kosinus dari 90 derajat ditambah A itu hasilnya sama dengan negatif sinus alfa. Oke, kita perlu untuk menunjukkan bahwa kosinus ini 90 ditambah A hasilnya itu sama dengan negatif sinus A. Oke, kita perlu ingat bahwa rumus jumlah dari kosinus alfa ditambah beta yaitu kosinus alfa dikalikan kosinus beta dikurangi sinus alfa ditambah sinus beta. Oke, di sini berarti alfanya adalah 90 derajat, kemudian betanya di sini kita tulis dengan A. Oke, sehingga untuk menunjukkan ini kita bisa menggunakan rumus yang jumlah dua sudut kosinus. Oke, sekarang kita langsung tuliskan saja bahwa di sini kita ketahui
90 derajat ini sebagai alfa, sedangkan A-nya ini sebagai beta. Berarti kita bisa tuliskan bahwa kosinus dari 90 derajat ditambah A hasilnya sama dengan kosinus alfa. Alfanya adalah 90 derajat dikali kosinus beta, betanya adalah A, dikurangi sinus alfa, alfanya adalah 90 derajat, kemudian dikalikan sinus beta, betanya adalah A. Oke, sehingga kita selesaikan. Kosinus 90 derajat nilainya adalah 0. 0 dikalikan kosinus A dikurangi sin 90 derajat, hasilnya adalah 1 dikalikan sin A, kita tulis sin A, sehingga 0 dikalikan cos A ini hasilnya adalah 0, sedangkan ini 1 dikali sin A hasilnya adalah sin A, sehingga 0 dikurangi sin A adalah negatif sinus A. Selesai, jadi kita peroleh bahwa kosinus 90 derajat ditambah A itu hasilnya sama dengan negatif sinus A. Seperti itu. Kita masuk untuk contoh soal yang nomor 2. Soalnya itu, hitunglah nilai dari kosinus 75 derajat. Oke, tanpa menggunakan kalkulator, kita bisa menyelesaikan nilai dari kosinus 75 derajat ini. Nah, di sini kan kita bisa ubah, tulis ya, bahwa 75 derajat ini dia bisa kita selesaikan karena yang kita ketahui kan hanya pada sudut istimewa. Berarti kita pecah 75 derajat ini menggunakan dua sudut istimewa, yaitu 45 derajat dan ditambah dengan 30 derajat, gitu ya. Sehingga ketika yang diminta untuk menghitung nilai dari kosinus 75, maka kita bisa selesaikan dengan kosinus 75 derajat itu sama dengan kosinus dari 45 derajat ditambah 30 derajat. Oke, kita harus ingat bahwa di sini bentuknya adalah jumlah dari dua sudut kosinus, ya kan? Nah, berarti kita harus ingat bahwa jumlah dari dua sudut kosinus alfa ditambah beta yaitu sama dengan cos alfa dikalikan cos beta dikurangi sinus alfa dikalikan sinus beta. Oke, di sini adalah penjumlahan dua sudut alfa ditambah beta. Di sini juga penjumlahan dari 45 derajat ditambah 30 derajat. Sehingga di sini 45 derajat ini sebagai alfa dan 30 derajat ini sebagai beta. Sehingga kita bisa tuliskan di sini sama dengan kosinus dari alfa, alfanya ini ya 45 derajat. Berarti cos 45 derajat dikali cos 30 derajat, betanya adalah 30, dikurangi sinus dari 45 derajat dikali sinus dari 30 derajat. Oke, kalau udah seperti ini bisa kita selesaikan ya. Kita tahu bahwa berapa nilai kosinus 45, berapa nilai kosinus dari 30, seperti itu. Oke, berarti tinggal kita selesaikan. Sama dengan kosinus 45 yaitu setengah akar 2. Jadi kita tulis di sini setengah akar 2 dikalikan dengan cos 30. Berapa nilai cos 30? Setengah akar 3 dikalikan setengah akar 3, itu ya. Dikurangi, tandanya dikurangi ya. Oke, di sini kita buka kurung. Sin 45 yaitu setengah akar 2 dikalikan sin 30 yaitu setengah dikali tengah. Gitu ya. Oke, hasilnya berapa? Di sini
Setengah akar 2 dikalikan setengah akar 3, hasilnya adalah 1/4 akar 6. 1/4 akar 6 dikurangi setengah akar 2 dikali setengah, hasilnya adalah 1/4 akar 2. Di sini adalah 1/4, di sini ada 1/4, sehingga kita bisa faktorkan. Sehingga hasilnya kosinus dari 75 derajat hasilnya adalah 1/4 dikali akar 6 dikurangi akar 2. Selesai. Seperti itu, mudah ya. Oke, guna membuat kalian lebih memahami tentang materi jumlah dan selisih kosinus, maka silahkan kerjakan latihan soal berikut. Yang pertama, soalnya adalah tentukan nilai dari kosinus X dikurangi 30 derajat. Kemudian soal yang nomor 2 adalah tentukan nilai dari kosinus 20 derajat dikali kosinus 25 derajat dikurangi sinus 20 derajat dikali sinus 25 derajat. Oke. Kemudian yang ketiga adalah jika diketahui cos A ditambah B sama dengan setengah dan nilai dari sin A dikali sin B sama dengan 1/5, maka hitunglah nilai dari tan A dikali tan B. Oke, silahkan kerjakan 3 soal berikut tanpa menggunakan kalkulator ya anak-anak. Kemudian silahkan kerjakan secara individu, utamakan kejujuran kalian ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk dikumpulkan pada Google Class sesuai dengan deadline yang telah ditentukan. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Pada pertemuan kali ini kita belajar tentang rumus jumlah dan selisih dari kosinus alfa ditambah atau dikurangi beta. Oke, semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kalian. Silakan jika masih belum paham, silakan untuk dibaca dan dipahami lagi dari video, ataupun boleh ditanyakan melalui WhatsApp group ataupun Google Classroom, atau bisa juga melalui kolom komentar. Untuk latihan soalnya silahkan dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan deadline yang telah ditentukan ya anak-anak. Oke, sekian dari Ibu. Jangan lupa selalu semangat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Terima kasih, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.